Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Firjatullah dari mahasiswa Universitas Ibrahim, mahasiswa baru. Saya akan mempresentasikan tentang memori internal, fungsi dan jenis-jenisnya dalam sistem komputer. Untuk terlebih dahulu, kita ke pendahuluan. Peran penting memori internal. Komputer sebagai alat vital dalam era digital. Memori internal menjadi komponen utama yang mendukung kinerja komputer. Untuk tujuan presentasi ini, yang pertama saya memberikan pemahaman tentang fungsinya memori internal, mengidentifikasikan jenis-jenis memori internal, dan ketiga menjelaskan peran memori internal dalam komputasi modern. Yang pertama, pengertian memori internal. Untuk definisinya, tempat penyimpanan data sementara yang langsung terhubung dengan prosesor untuk mempercepat akses data. Untuk karakteristik umum, yang pertama dapat bersifat sementara, volatil, kecuali jenis tertentu seperti ROM, dan kedua dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan sistem komputer. Untuk fungsi memori internal, yang pertama menyimpan data sementara, berfungsinya untuk menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU. Dan yang kedua, meningkatkan kecepatan sistem, berfungsi untuk akses memori internal jauh lebih cepat dibanding penyimpanan eksternal. Yang ketiga, mendukung multitasking, untuk berfungsi untuk kapasitas memori yang memadai, memungkinkan komputer menjalankan banyak program secara bersamaan. Jenis memori internal atau RAM, Random Accessory Memory, digunakan untuk menyimpan data sementara selama proses komputasi berlangsung. Jenis RAM, ada DRAM, Dynamic RAM, dan memerlukan penyegaran berkala untuk mempertahankan data. Dan yang kedua, SRAM, Static RAM, tidak memerlukan penyegaran, lebih cepat namun lebih mahal. Untuk karakteristiknya seperti volatile, data hilang saat daya listrik mati. Jenis memori internal atau ROM, Read Only Memory, memori permanen yang menyimpan firmware seperti BIOS, dan karakteristiknya non-volatile, data tetap tersimpan meskipun data listrik mati. Contoh penggunaannya, penyimpanan instruksi dasar untuk booting sistem. Dan ada lagi jenis memori internal, cache memory. Cache memory, memori kecil yang berkecepatan tinggi yang menyimpan data yang sering diakses oleh CPU. Fungsi utamanya seperti mengurangi waktu akses data dari memori utama. Untuk lokasi cache-nya, biasanya terletak di dekat atau dalam prosesor. Jenis memori internal register. Register, memori kecil berkecepatan sangat tinggi di dalam prosesor, berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU. Dan karakteristiknya, aksesnya lebih cepat dibanding jenis memori lainnya. Untuk kesimpulan, memori internal adalah komponen esensial dalam mendukung kinerja sistem komputer. Dan jenis memori internal, RAM, ada ROM, cache, dan juga register. Masing-masing memiliki fungsi yang spesifik. Peran utama, mendukung kecepatan, efisiensi, dan kemampuan multitasking pada komputer modern. Dengan perkembangan teknologi, memori internal akan semakin canggih untuk memenuhi kebutuhan komputasi yang terus meningkat. Oke, segitu saja untuk presentasi TS Arsitek dan Pemrograman Komputer.
Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.